Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pecinta film horor yang ada unsur religinya, mana suaranya? Sini kumpul dulu, karena di video kali ini kita akan membahas alur film Roh Fasik tahun 2019. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang gangguan jin yang dialami oleh sebuah keluarga karena ada perjanjian dengan jin tersebut yang belum kelar. Banyak yang bilang film ini mirip film Munafik dari Malaysia. So, apakah benar adanya? Let's get to the movie. Film dibuka dengan adegan seorang ibu-ibu yang bernama Zahra sedang sholat mengimami anak perempuannya, yaitu Amira. Saat Amira pergi ke belakang, tiba-tiba saja Zahra ini diserang oleh seseorang misterius hingga ia bersimbah darah dan meninggoy. Suaminya yaitu Akbar merasa sangat shock. Keesokan harinya, jenazah Zahra segera dikebumikan dan film dimulai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 2 tahun berlalu, meski begitu Akbar belum bisa mengikhlaskan kepergian istri tercintanya. Namun, kini ia sudah mempunyai istri baru, yaitu Ukhti Renata. Dia ini sangat alim. Seringkali ia mengingatkan Akbar untuk pergi sholat jamaah. Kita kenalan dengan karakter baru, yaitu Hasan. Dia adalah sahabat Akbar, dan ini Pak Ustadz. Karena Akbar sudah jarang sekali terlihat ke masjid, Pak Ustadz pun menyuruh kepada Hasan untuk menjenguknya. Setibanya di rumah Akbar, Akbar bilang bahwa dia belum bisa mengikhlaskan kepergian Zahra. Apalagi pelakunya belum terungkap hingga saat ini. Itulah yang buat dia jarang beribadah, karena dia tidak bisa fokus. Hasan yang menceramahinya justru ditolak mentah-mentah oleh Akbar. Aku nggak butuh ceramahmu. Menjanjikan ketenangan buat kamu pukul saya. Ustadz Hasan, Amira kangen sama Ustadz Hasan. Ustadz Hasan harus pergi. Dan Hasan pun memilih untuk pamitan. Tibalah di malam hari, entah sejak kapan Renata diganggu oleh iblis, namun malam itu ia kembali diteror. Iblis yang menyerupai Akbar, suaminya. Ia pun menceritakan kejadian itu ke suaminya saat pagi hari. Namun ya, Akbar tidak percaya. Kemudian di malam harinya, Akbar mimpi ketemu Zahra dan dia tanya siapa pelaku atas kematian Zahra. Zahra bilang, serahkan semuanya pada Allah bang. Entar lu juga tahu kok siapa pelakunya. Setelah bangun, Renata mencoba menenangkannya. Saat Akbar di WC, tiba-tiba ia terkunci sendiri. Di saat yang bersamaan, ia dengar teriakan Renata yang ternyata habis ketakutan dan memeluk Akbar. Loh, kan Akbar lagi di WC. Jadi yang dipeluk Renata siapa dong? Oh my god, ternyata Juri guys. Keesokan harinya, Akbar pergi mendatangi Pak Ustadz untuk mengatasi permasalahannya. Namun, jawaban Pak Ustadz pun sama dengan Zahra. Lalu, di rumah Akbar, Amira ini sedang ngaji sama Pak Hasan. Namun entah kenapa, Renata ini seperti tidak senang melihatnya. Dan di malam harinya, saat Amira hendak tidur, dia dipanggil oleh suara gaib yang ternyata itu adalah seorang anak kecil yang membawanya ke gudang. Di sana, ia menemukan sebuah pisau yang terbungkus sobekan kertas. Lalu tiba-tiba saja, ibu tirinya yaitu Renata langsung menyerangnya. Ternyata itu hanyalah mimpi si kecil. Setelah kepulangan Akbar, Renata tanya, apa solusi yang diberikan oleh Pak Ustadz dan apakah rumah itu memang ada hantunya? Akbar pun bilang bahwa kata Pak Ustadz, rumah itu perlu disejukkan dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Setelah mendengarnya, Renata ini seperti memikirkan sesuatu. Di malam harinya, saat Akbar keluar, Renata kerasukan iblis itu. Shadaqallahul azim. Amira yang mengetahuinya segera menelpon Hasan untuk datang ke rumahnya. Namun sebelum ke sana, Hasan telepon Pak Ustadz dulu untuk menghindari fitnah. Setibanya di sana, iblis dalam tubuh Renata itu menampakkan diri. Hasan pun menyuruh Amira menelpon ayahnya untuk pulang. Hei iblis, jangan pernah bersembunyi di dalam kebaikan. Allahu Akbar. Keluar dari tubuh wanita itu. Keluar!
Bismillahirrahmanirrahim. Iblis itu bilang dia menginginkan nyawa Renata. Namun setelah Hasan membacakan ayat suci Al-Quran, iblis itu kelojotan dan keluar dari tubuh Renata. Namun sayangnya saat Hasan mendekati Renata untuk menyadarkannya, Akbar pulang dan terjadi kesalahpahaman. Akbar mengira Hasan ini mau pipis enak di rahimnya Renata. Ia pun langsung menyuruh Hasan untuk pergi. Dan di pagi harinya, Akbar ini giliran memarahi istrinya. Kamu ini gimana sih? Kok mau-maunya dipegangin sama Hasan? Aku salah udah nikahin kamu. Kita beralih ke rumah Hasan. Di sana dia bilang ke istrinya untuk gak mau lagi berurusan dengan keluarga Akbar. Namun istrinya yaitu Mama Gigi, yang di sini namanya adalah Aisyah, bilang untuk terus menolong keluarga Akbar. Mama Gigi bilang kalau hancurnya dunia itu bukan karena banyaknya orang jahat, Bang, tapi diamnya orang-orang beriman. Hasan pun seketika memikirkan kalimat yang luar biasa itu. Malam pun tiba. Saat Amira mau tidur, dia tanya sama ayahnya, kenapa setiap malam ia selalu pergi. Namun Akbar ini gak mau jawab. Sedangkan di dapur, Renata kembali diteror iblis itu. Ia pun ngadu ke suaminya dan minta untuk pindah rumah. Namun Akbar yang merasa belum pernah melihat hantu di rumah itu menolaknya dan memilih untuk pergi. Ternyata Akbar pergi ke kuburan Zahra, mantan istrinya. Di sana ia menangis terseduh-seduh mengharu biru. Namun ternyata seseorang melihatnya. Ternyata orang yang melihatnya itu namanya adalah Kemal. Dia temannya Hasan. Kemal pun bilang ke Hasan apa yang semalam ia lihat di kuburan. Berganti scene, Renata kembali mendapat teror dari iblis itu dan dia minta ke Akbar untuk memanggil ustadz atau orang pintar lah untuk mengusir iblis itu dari rumah. Namun saat malam hari tiba, Amira dengar mamanya itu teriak-teriak dari gudang yang ternyata sedang dihajar oleh iblis itu. Mama, Amira jangan kesini sayang. Amira jangan. Amira pun membangunkan ayahnya yang sedang tertidur ngorok. Mama Reda ya. Ya ampun. Amira di sana juga menemukan pisau yang terbungkus kertas sama seperti yang ada di mimpinya waktu itu. Semenjak Renata sering kesurupan, Akbar pun menanyakan hal tersebut ke Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang ada dua penyebab kenapa orang bisa melihat jin. Yang pertama, orang itu pendusta. Dan yang kedua, orang itu bersekutu dengan jin. Akbar pun kaget mendengarnya. Amira membaca sobekan kertas pembungkus pisau itu, di mana ada kalimat jin berjanji menjauhkan orang tua dari anak. Yang entah apa maksudnya. Pak Ustadz akhirnya menyuruh Hasan dan Kemal untuk mengunjungi rumah Akbar. Di sana, ternyata Renata sedang rebahan santuy terbaring lemas. Kata Akbar, saat maghrib tiba, Renata itu selalu kesurupan. Kemal pun langsung membacakan ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Lalu saudara-saudara, Renata tiba-tiba terbangun dan mencekik Kemal. Kemal pengen mencekik balik Renata, tapi dia nggak enak sama Akbar. Setelah dibacakan ayat kursi oleh Hasan, dia pun pingsan kembali. Namun saat mereka mau pulang, Renata kembali ngereok dan iblis itu kembali menampakkan diri. Allahu Akbar. Aku akan membakar kamu dengan ayat suci Al-Quran. Aku tidak akan keluar. Iblis itu bilang dia adalah penghuni neraka paling dalam dan paling panas. Dia meneror keluarga itu karena ada perjanjian dengan Renata. Hasan pun kembali membacakan ayat Al-Quran. Di malam berikutnya saat Amira ngaji, Renata tiba-tiba terbangun dan menyerang Amira. Untung saja Akbar ini segera mencegahnya. Lalu datanglah Pak Ustadz, Kemal dan Hasan ke rumahnya. Pak Ustadz tanya ke Renata, apakah Renata pernah melakukan perjanjian dengan jin melalui dukun? Renata pun mengiyakan. Saya minta maaf. Kau masih ingat tempatnya? Pak Ustadz pun menyuruh Akbar dan Renata mendatangi tempat dukun itu. Setelah sempat naik bis yang isinya hantu semua, akhirnya mereka sampai juga di tempat si dukun. Sedangkan di rumah, Amira menyerahkan barang-barang temuannya ke Pak Ustadz.
pisau yang dibungkus sobekan kertas itu, dan sebuah buku berjudul Dialog Jin dan Manusia yang ia temukan di kamar Renata. Ternyata kertas itu adalah sobekan dari buku itu yang setelah disatukan berisi tentang simbol pengikat antara jin dan manusia, yaitu berupa patung dan gambar atau lukisan manusia. Pantas saja di rumah itu banyak sekali lukisan-lukisan, terutama lukisan di gudang. Pak Ustadz pun menyuruh Hasan dan Kemal untuk menyusul Renata dan Akbar karena nyawa mereka dalam bahaya. Saat Akbar dan Renata masuk ke rumah itu, seperti sudah lama terbengkalai. Dan benar saja, saat mereka berpencar, Renata menemukan dukun itu yang telah menjadi tengkorak di tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba iblis itu menyerangnya hingga Renata sakaratul maut. Iblis itu murka karena Renata membiarkan Amira membaca Al-Quran di rumah itu. Akbar pun menemukan Renata dalam kondisi seperti itu. Lalu, akhirnya Renata jujur bahwa dialah pembunuh Zahra. Dulu dia ini tergila-gila dengan Akbar. Dia pun berdukun dengan melakukan perjanjian dengan iblis. Namun dengan syarat dia harus membunuh Zahra dan membuat seisi keluarga itu tidak beribadah kepada Allah. Dan Renata pun melakukannya. Lalu iblis itu kembali hadir dan giliran menyerang Akbar. Hasan dan Kemal pun sudah tiba di sana. Mereka pun segera mencari iblis itu. Dan terjadilah pertarungan antara Hasan dan iblis. Hai iblis, saya akan membunuh kamu. Aku tidak akan bergerak. Setelah dibacakan surah Al-A'raf ayat 122, jin itu tiba-tiba saja terjerat oleh api yang datang entah dari mana. Setelah iblis itu terbakar, Pak Ustadz dan Amira pun menyusul ke sana. Di scene akhir ada cuplikan ayat surah Yasin ayat 60 yang berbunyi, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekalipun bersekutu dengan iblis, karena hal yang kita dapat darinya itu hanyalah semu. Sesungguhnya itu adalah jebakan untuk seseorang agar terjerumus ke dalam neraka jahanam. Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.